Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Bapak buatkan video mengenai praktikum kedua kita, yaitu Microsoft Excel. Diharapkan dengan adanya video ini kalian bisa lebih mudah memahami mengenai Excel dan juga untuk memasukkan rumus lookup dan juga VLOOKUP. Langkah pertama adalah ketiklah teks sesuai dengan isian tabel yang akan kita buat. Contoh Bapak memulai mengetik itu dari sel A1, dimana seperti yang kalian ketahui Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan baris dan terdapat yang namanya sel. Nah, di A1 ini Bapak masukkan judulnya mengenai daftar gaji, kemudian seterusnya ada nomor, golongan, nama pegawai sesuai dengan setiap teks itu pada satu sel yang Bapak inginkan untuk dibuat keterangannya. Nah, jadi ini masih dalam bentuk teks, belum dibuat garis tabelnya. Nah, jikalau langkah pertama ini kita sudah selesai atau kalian sudah selesai mengetikkan teks di setiap sel yang kamu inginkan, langkah kedua adalah kita harus membuat garis tabelnya. Caranya adalah blok terlebih dahulu daerah atau ring yang ingin kamu tambahkan garis tabelnya. Contoh, Bapak mulai dari A2, Bapak blok, klik tahan sampai semua daerah yang akan Bapak jadikan tabel ini, contohnya seperti ini, akan Bapak buat garis tabelnya. Cara membuat garis tabel adalah klik menu home, kemudian carilah simbol seperti jendela seperti ini, kemudian klik tanda panah di sampingnya, pilih all borders. Kita klik, maka akan terdapat garis-garis tabel yang lebih jelasnya. Tabel pertama sudah. Di tabel gaji, tabel kedua juga kita lakukan hal sama. Kita blok daerah yang ingin dibuat garis tabelnya. Ada menu home, klik tanda panahnya, pilih all border. Oke. Tabel yang ketiga, tabel potong pajak juga sama. Klik daerahnya, pada menu home, klik all border. Nah, jikalau sudah seperti ini, maka tahap kedua sudah selesai, di mana dari teks yang kamu ketik tadi sudah kamu berikan garis-garis tabelnya. Tahap yang ketiga adalah kita akan menggabungkan beberapa sel. Contoh, dari sel A1 sampai I1, ini akan Bapak gabungkan karena terdapat judul daftar gaji pegawai yang seharusnya berada di tengah tabel ini. Caranya adalah blok dari A1 sampai I1 sesuai dengan panjang tabel ini. Kemudian pada menu home, kliklah simbol merge and center. Kita klik, maka judul tabel berada pas di tengah-tengah karena selnya sudah kita gabungkan. Selanjutnya, nomor dan juga ada satu spasi kosong di sini juga akan kita gabungkan. Caranya di blok terlebih dahulu, kemudian gabungkan dengan merge and center. Golongan juga sama di blok, kemudian merge and center. Nama pegawai juga di blok, kemudian merge and center. Kemudian gaji, ini kita gabungkan selnya dengan cara memblok dari D2 sampai F2 seperti ini, kemudian merge and center. Total gaji juga diblok dari total gaji ke bagian bawahnya antara G2 sama G3 diblok, kemudian merge and center. Pajak juga merge and center, gaji bersih juga merge and center. Nah, jikalau sudah rapi seperti ini, tahap ketiga adalah kita akan menggunakan rumus lookup dan juga VLOOKUP. Di mana yang pertama kita gunakan untuk mencari gaji pokok, tunjangan, dan transport. Untuk gaji pokok, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus yang digunakan adalah sama dengan VLOOKUP, seperti ini, buka kurung, kemudian pilihlah golongan nama pegawainya. Contoh di sini satu baris ini adalah Hakim. Golongan Hakim adalah 1C, klik pada 1C-nya. Kemudian masukkan tanda titik koma atau koma. Setelah itu blok daerah tabel referensinya, di mana kalau gaji pokok terdapat pada tabel gaji. Blok dari A14 sampai D16 seperti ini. Nah, kalau sudah diblok, maka di sini pun akan terdapat ring tempat kita membloknya. Setelah itu masukkan tanda titik koma atau koma lagi, kemudian masukkan angka 2. Nah, mengapa angka 2? Karena kalau dari tabel rujukan ini, gaji pokok terdapat pada kolom D yang merupakan urutan kedua. Oleh karena itu dia dimasukkan angka 2. Kemudian tutup kurung dan juga enter.
Nah, maka gaji pokok hakim sudah terdata bahwa gajinya adalah 1C. Sesuai golongannya adalah 1 juta. Nah, jadi tabel gaji ini sebagai referensi, kita masukkan rumus gaji pokok ini untuk menentukan gaji pegawai sesuai dengan golongan. Nah, jika sudah satu rumusnya dimasukkan, untuk ke bawah kita tinggal copy saja rumusnya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, caranya adalah, nah, jikalau sudah satu rumus ini kita dapat, maka rumusnya di sini bisa kita copy dengan cara di blok, kemudian tekan tombol CTRL dan C, kemudian tekan enter agar ke bawah. Nah, di sini bisa kita blok dari Danu sampai Fitri pada kolom gaji pokoknya, kemudian tekan CTRL key atau paste. Oke, jadi cuma bisa satu-satu kita coba. Satu-satu ternyata bisanya. Nah, bedanya dengan yang punya hakim adalah kalau punya hakim tadi golongannya pada sel B4, maka Danu ini golongannya harus kita ubah pada sel B5, harus kita ubah biar dia sesuai. Oke, Danu B5, Delia kita ubah di bagian formulanya ini jadi B6. Asad di sini kita ubah jadi B7, Fitri jadi B8. Nah, makanya sesuai dengan golongan yang dimiliki nama pegawai ini, terteralah gaji pokok sesuai dengan tabel referensinya. Oke, yang kedua, kita masuk ke tunjangan. Sama juga rumusnya, sama dengan V lookup, buka kurung, klik golongannya, kemudian tanda titik koma atau koma, blok tabel referensinya, kemudian, nah, setelah di blok daerah yang menjadi referensi tabelnya, kemudian masukkan tanda koma lagi, kemudian ketikkan atau masukkan angka 3. Kenapa 3? Karena tunjangan terletak pada kolom C yang merupakan urutan yang ketiga. A1, B urutan kedua, C urutan ketiga. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, jikalau sudah seperti ini, sama seperti gaji pokok tadi, balik lagi ke tunjangan yang sudah didapatkan oleh hakim, kita blok formulanya, kemudian copy dengan cara tekan CTRL, tekan tahan, tekan C satu kali. Setelah itu enter. Kemudian pastikan dengan cara tekan CTRL V, enter CTRL V, enter CTRL V, enter CTRL V. Nah, kalau hakim tadi sudah, bagian tunjangan Danu yang kita ubah tadi sama dengan gaji pokok, tinggal kita ganti saja sel golongannya agar sesuai. Danu B5, Delia B6, lihat terganti dia di sini sesuai dengan barisnya. Kemudian Asad B7 dan juga Fitri terakhir B8. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, untuk transport sebenarnya sama saja dengan rumus tunjangan gaji pokok. Bisa juga langsung kita kopikan, copy, enter dulu jangan lupa, kemudian paste di sini. Bedanya adalah di formulanya tadi yang kita ganti adalah kode di belakangnya. Kalau gaji pokok masukkan angka 2, tunjangan angka 3, di transport itu angka 4. Karena tunjangan berada pada kolom D yang merupakan urutan yang keempat. Nah, kalau misalkan B4 ini lokasi golongannya sudah sesuai untuk hakim, tinggal enter. Nah, kalau sudah, jangan lupa kamu copy balik, enter, pastikan enter, pastikan enter, pastikan enter, pastikan enter. Nah, tinggal dirubah kembali untuk Danu di sini jadi B5. Kemudian Delia B6. Asad B7 seperti ini, kemudian Fitri B8 seperti ini. Nah, enter, maka semua transport sudah terisi oleh rumus. Setelah itu, untuk mencari pajak dulu. Untuk pajak kita menggunakan tabel referensi yang ini. Rumus yang digunakan adalah H lookup. Rumusnya adalah sama dengan H lookup, buka kurung, pilih golongan, kemudian masukkan tanda titik koma atau koma,
Blok data tabel referensinya ini dari F13 sampai H14. Kemudian masukkan tanda koma, kemudian masukkan angka 2. Mengapa angka 2? Karena tabel potong pajak ini terdiri dari 2 baris. Nah, mengenai baris nilai-nilainya itu ada pada baris yang kedua. Akan dimasukkan angka 2, kemudian enter. Dapat pajaknya dari Hakim 0,04%, di sini desimal itu sama dengan 4%. Nah, kalau di sini sudah, tinggal kita copy saja, Ctrl C, enter. Di sini tinggal Ctrl V, enter V, enter Ctrl V. Nah, sudah didapat semuanya. Jangan lupa seperti tadi, untuk Danu dia pada B5 seperti ini. Lanjut B6 Delia, B7 Asad, Fitri, B8 seperti ini. Di formula ini kita tinggal ganti urutan golongannya, enter. Maka sudah terdapatlah besaran pajak dari setiap pegawai sesuai dengan golongannya. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah masukkan rumus VLOOKUP untuk gaji tunjangan transport, ada HLOOKUP untuk pajak. Sekarang untuk total gajinya. Di sini ada total. Untuk mencari nilai total gaji pokok, rumusnya adalah pertama kita arahkan ke sel D9 sama dengan sum buka kurung blok semua nilai gaji pokok, tutup kurung, enter. Kalau yang di sini sudah, kita masuk ke tunjangan. Rumusnya juga sama dengan sum buka kurung blok semua nilai tunjangan, kemudian tutup kurung, enter. Tinggal yang di sini transport, rumusnya sama dengan sum buka kurung blok semua data yang ingin dijumlah, tutup kurung, enter. Nah, di sini ada total gaji. Total gaji ini adalah mengenai baris dari gaji pokok, tunjangan, dan transport. Rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung blok dari gaji pokok, tunjangan, dan transport Hakim seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, jikalau ini sudah dibuat satu kali rumusnya, ini tinggal kamu arahkan ke pojok kanan bawah seperti ini sehingga ada tanda plus hitam, klik tahan, geser ke bawah, lepas, dan maka semua hasilnya akan ada. Oke, kita lanjut rumus terakhir. Nah, untuk gaji bersih ini rumusnya adalah total gaji dikurangi potongan pajaknya. Rumusnya adalah sama dengan klik total gaji, kemudian masukkan tanda kurang, buka kurung, klik lagi total gaji, dalam hal ini total gaji atas nama Hakim, kemudian masukkan tanda kali atau bintang, kemudian klik pajaknya Hakim, tutup kurung, enter. Dapatlah gaji bersih dari Hakim. Untuk mencari gaji bersih Danu Delia Asad Fitri, sama seperti total gaji tadi, arahkan saja kursor ke pojok kanan bawah sel yang sudah ada rumusnya, klik tahan, geser ke bawah, kemudian lepas. Nah, maka inilah gaji bersih setiap pegawai yang ada sesuai dengan daftar gaji berikut. Nah, ini mungkin saja video yang Bapak berikan untuk mempermudah kalian. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.